Dari sebelah utara ada 2 ekor unta berjalan beriringan membawa seorang lelaki dan seorang perempuan serta bayi kecil yang masih disusui. Laki-laki ini adalah Ibrahim alaihissalam. Adapun perempuan yang bersamanya adalah Hajar, istri keduanya yang berasal dari Mesir, yang sebelumnya merupakan pelayannya. Sedangkan bayi kecil itu adalah anak mereka bernama Ismail. Senyapnya perjalanan membuat pikiran Ibrahim dan Hajar merasa takut dan cemas akan bahaya yang mungkin saja datang menghampiri mereka. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berumur, beliau masih sangat menginginkan buah hati dari istri pertamanya Sarah, yang sampai saat itu belum dianugerahkan seorang anak. Sampai-sampai Sarah mengizinkan beliau untuk menikahi budak perempuan mereka Hajar yang menjadi istri keduanya supaya dikaruniai seorang anak. Tatkala Hajar melahirkan seorang anak, padahal waktu itu Nabi Ibrahim sudah berumur, dia tidak dapat menahan rasa bahagianya, sehingga ekspresi kebahagiaan sangat terlihat jelas oleh Sarah. Api cemburu pun membakar hati Sarah terhadap Hajar. Nabi Ibrahim membawa buah hatinya Ismail kecil bersama ibunya Hajar jauh dari Palestina menuju negeri yang tak berpenghuni dan jauh dari peradaban. Dia lalu meninggalkan keduanya di tengah-tengah gurunan tandus itu. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam pulang kembali ke tanah Palestina tanpa kedua orang yang beliau sayangi. Kenapa tanah hampa ini yang dipilih oleh Ibrahim? Apakah tidak cukup beliau membuat rumah yang jauh dari Sarah tapi masih berada di Palestina? Bagaimana bisa beliau merelakan buah hatinya terdampar di tengah-tengah gurun yang mengerikan? Akan tetapi Hajar tanggap. Dia langsung menanyakan kepada suaminya, apakah Allah yang menyuruhmu wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, iya benar. Lalu Hajar berkata, kalau demikian Allah tidak akan melantarkan kami. Maka berdoalah Nabi Ibrahim, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke tanah airnya Palestina. Dengan penuh harap, dia pun bermunajat kepada Tuhannya. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari luar memang terlihat sulit dan sukar, tapi hakikatnya itu merupakan rahmat dan hikmah yang tinggi serta kemaslahatan bagi manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggariskan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam 2 jalur kenabian. Pertama, keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi nenek moyang bangsa Arab. Kedua, di waktu yang bersamaan dianugerahkan pula kenabian kepada Bani Israel. Dalam selang waktu yang singkat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi bernama Ishak, kemudian Nabi Yakub, supaya garis kenabian tersebut lahir dari 2 cabang, satu dari Bani Israel, itu lagi dari keturunan Nabi Ismail. Adapun nabi yang datang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam akan menjadi nabi terakhir dan pemimpin para rasul. Sungguh di luar jangkauan manusia. Ketika terik matahari di atas gurun yang gersang dan kering berubah menjadi payung pelindung bagi Ismail kecil dan ibunya Hajar dengan kuasa Allah SWT. Ismail kecil mengentak-hentakkan kakinya ke atas batu. Tiba-tiba mata air pun memancar deras dan tanah yang tandus itu. Air pun beriak tiada henti. Mata air ini disebut Zam-Zam. Padahal ibu Hajar tengah berlari terengah-engah bolak-balik sebanyak 7 kali
dari Bukit Safa ke Bukit Marwa demi mencari mata air, tapi tidak juga berhasil. Dia hampir putus asa. Akhirnya Hajar mengadahkan kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ismail buah hatinya tidak mati kehausan. Allah Maha Besar, sungguh cepat doanya terkabul. Mata air pun memancar dari tempat yang tidak disangka. Dari tengah-tengah gurun kering yang penuh bebatuan, air pun memancar deras. Hajar melepaskan dahaga Ismail. Non jauh di sana, suku Badui Jurhum sedang mengembara. Perjalanan itu membawa mereka menuju arah mata air yang lantas bermukim di sekitar Zam-Zam. Kini lembah yang dulunya gersang sudah dipenuhi manusia. Detik-detik lahirnya berhadapan pun tampak di depan mata dengan berdirinya sebuah kota utuh yang disebut kota Mekah. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mengunjungi keluarganya, anaknya Ismail. Tetapi istrinya tidak tahu kalau beliau itu adalah bapak mertuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu menanyakan keadaannya. Istri Ismail menjawab, kehidupannya senantiasa serba susah dan hanya memiliki sedikit harta. Selain itu, dia tidak pernah memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam pun pergi seraya menitipkan amanah kepadanya untuk suaminya agar Ismail mengganti pintu rumahnya. Saat menerima pesan tersebut, Nabi Ismail alaihissalam segera paham maksud dari ayahnya. Ismail alaihissalam menceraikan istrinya. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan wanita dari suku Jurhum juga. Kali ini umur pernikahannya mereka bertahan lama dan penuh berkah. Pada kunjungan Ibrahim berikutnya, dia menanyakan keadaan istri anaknya Ismail. Menantunya itu menjawab kalau dia selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya dan atas segala keadaan yang dilalui, baik itu manis ataupun pahit. Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan selamat kepadanya dan memintanya untuk menyiapkan pesan pada suaminya untuk mengukuhkan pintu rumahnya. Terdapat dua peristiwa penting yang terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi keluarganya di Mekah. Kedua peristiwa ini memiliki dampak luar biasa terhadap persiapan arena dakwah Islam. Pertama, peristiwa kurbannya Nabi Ismail ketika beliau masih kecil. Yang kedua, pembangunan Ka'bah. Dua hal itu semakin menegaskan bahwa keberadaan Ismail alaihissalam dan ibunya di tengah padang pasir merupakan rencana Allah Subhanahu wa taala. Kisah kurban berawal dari mimpi Ibrahim yang sedang menyembelih buah hatinya Ismail, padahal dia adalah anak semata wayangnya. Karena Ibrahim adalah seorang nabi dan bukanlah manusia biasa, beliau memahami hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Dia ditugaskan untuk memerangi penyembahan berhala dan menghancurkan patung-patung di hadapan Raja Namrud yang zalim di Babilonia. Setelah Allah SWT menguji Nabi Ibrahim dengan meninggalkan anaknya di tengah gurun, dia kembali menguji hatinya dengan ujian yang lebih berat. Allah SWT menghadirkan dalam mimpi Ibrahim alaihissalam bahwa dia menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Lantas apa yang harus dilakukan Ibrahim alaihissalam? Ternyata dia bermimpi kembali dengan mimpi serupa. Maka yakinlah dia bahwa mimpi ini adalah perintah Allah SWT. Setan berulang kali menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam agar mengurungkan niatnya, tetapi dia tak tergoda sedikit pun. Kemudian setan mendatangi Hajar, menakut-nakutinya akan niat suaminya. Namun Hajar juga tidak tergoda. Kemudian setan menghampiri Ismail untuk membatalkan niat ayahnya, tetapi bisikan setan tak dapat juga menggodanya. Ketiga manusia beriman dan berhati suci ini berhasil menghinakan tipu daya setan. Disinilah Allah SWT memberikan hujah bahwa cinta Ibrahim kepadanya adalah tulus dan ikhlas. Maka tatkala ujian ini berhasil dilalui, Allah SWT mengukuhkan kepada keturunan Ibrahim alaihissalam bahwasanya Allah SWT tidak ridho pada seorang ayah yang menyembelih anaknya.
dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surat 37 ayat 107.